Shalom. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan pada sahabat siang ini. Walaupun secara tiba-tiba kemarin saya diminta, saya pikir bercanda, katanya beneran. Tapi saya terima karena itu suatu berkat buat saya, dan siapa tahu juga ini juga bisa boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum saya membawa personal ministry, atas nama keluarga besar, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Gereja Redlands Indonesian Fellowship yang sudah banyak membantu dan support dalam materi dan maupun doanya. Itu mungkin kami keluarga nggak bisa membalas, tapi biarlah semuanya itu Tuhan yang akan membalaskan kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Saya juga bingung personal ministry di sini harus bicara apa, tapi mereka bilang bagikan aja ayat 1 atau 2 ayat supaya itu boleh bisa menguatkan kita semua dalam menjalankan personal ministry ataupun kesaksian. Saya ingat satu ayat, Matius 28 ayat 19-20. Bunyinya begini: karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini salah satu ayat pegangan saya di dalam saya membawakan personal ministry di dalam kehidupan saya. Karena dulu saya sempat salah tafsir dengan ayat ini, karena sempat saya alami banyak di antara kita di kalangan Advent, kita banyak mengajarkan orang, menarik jiwa. Kita ajarkan, setelah itu seperti di ayat ini dibilang apa? Baptiskan. Setelah baptis, umumnya apa? Dibiarkan. Banyak seperti itu. Banyak saya lihat seperti itu. Tapi ternyata setelah saya baca lagi ayat ini, Tuhan bilang apa? Setelah baptis, mesti diajar. Dan banyak yang kita lakukan, kita ngajar, baptis, selesai. Karena pengalaman pribadi saya, waktu ya di gereja di mana saya, di beberapa gereja yang saya datangi, dan ada teman-teman yang saya kenal, banyak di antara teman-teman yang saya kenal itu yang sudah menjadi Advent, akhirnya apa? Mereka kecewa. Setelah mereka dibaptis, mereka tuh perlu, justru saat itu setelah mereka dibaptis, mereka perlu penguatan iman, mereka perlu dituntun. Tapi banyak sekali anggota-anggota yang menuntun dia pada waktu sebelum dia dibaptiskan. Setelah dia dibaptis sudah dibiarin dia belajar sendiri. Kalau lihat ayat ini, bukan itu maunya Tuhan. Karena Tuhan mau setelah dia dibaptis, mereka itu harus diajarkan. Karena seperti ada ayat Yakobus 4 ayat 17, bunyinya begini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu juga Yakobus 5 ayat 20.
Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kadang-kadang banyak kita umat-umat Advent juga takut untuk melakukan personal ministry. Padahal personal ministry itu sebenarnya tidak harus kita berkhotbah di depan mimbar ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita bisa melakukan personal ministry. Karena masing-masing orang mempunyai talenta yang berbeda-beda. Masing-masing orang mempunyai bakat yang berbeda-beda. Hal yang sesimpel, yang paling simpel di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan kita melontarkan senyuman pun kepada tetangga kita, itu kita sudah melakukan personal ministry. Karena apa? Ada di Indonesia, ada di tempat saya bergereja, orang ini menjadi Advent karena personal ministry cuma dari apa? Sebuah senyuman orang, seorang Advent. Karena setiap pagi dia ketemu tetangganya ini, padahal nggak kenal, tapi senyum, dia sopan, dia menegur. Si orang Advent ini menegur yang tadinya yang kenalan saya ini dia nggak tahu tentang Advent publik itu, apalagi dia kebetulan dari kalangan non Kristen. Dia benci sekali dengan orang Kristen. Tapi kehidupan berjalan, timbul pertanyaan dia, ini orang Kristen yang ini kok lain banget nih, nggak kayak Kristen lainnya, ramah sekali sama saya, nggak kenal, dia senyum, dia negor. Lalu akhirnya apa? Dia mau cari tahu, mulailah dia berinteraksi dengan si seorang Advent ini. Dia tanya, bergereja di mana, apa agamanya apa. Akhirnya si orang Advent ini menceritakan jati diri bahwa dia Advent, dia begini. Dan ya, banyak cerita. Akhirnya si orang ini mau dibawa ke gereja dan mau dibawa ke small group untuk Bible study. Dan pada akhirnya dia mau menjadi Advent. Karena itu salah satu contoh yang simpel yang teman saya alami. Dan waktu saya mendengar itu pun saya pikir luar biasa, karena kebanyakan di kalangan Advent mereka, maksud di kalangan kita lah, anggota-anggota awam, yang kita tahu, oh kalau kita mau melayani orang, kita mau menjangkau orang, kita harus pintar berkhotbah, harus pintar berani ngomong di atas mimbar ini. Nggak perlu, tidak harus kita bisa berbicara di depan mimbar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menjadi terang dimanapun aja kita berada, mau di kantor, mau di jalan, mau di supermarket. Tuhan bisa pakai kita kapanpun dia mau. Yang penting kita berserah sama dia. Karena ada ayat di Roma 12 ayat 7 mengatakan, 7 dan 8, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi masing-masing kita mempunyai hal yang berbeda. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar memainkan musik. Mainkanlah itu, karena bukan kita harus bisa berkhotbah di depan ini baru kita bilang, Tuhan saya sudah siap untuk menjangkau orang, Tuhan saya sudah siap untuk melayanimu. Tidak. Karena kehidupan kita sehari-hari pun kita bisa menjadi pelayan Tuhan. Seperti di ayat yang Matius yang saya bacakan itu, biarlah
kalaupun di gereja ini masih banyak orang-orang yang takut untuk melakukan personal ministry kepada teman-temannya, komunitasnya, saudara-saudaranya, kita nggak perlu takut. Dan yang paling penting, kalau kita sudah menjangkau mereka dan mereka sudah menerima baptisan, jangan kita lepas mereka. Karena disitulah setelah mereka dibaptis, mereka perlu pendamping untuk menguatkan iman mereka. Karena mereka di situ baru mulai bertumbuh. Ya, kita yang sebagai yang sudah percaya, yang sudah lama mengenal Tuhan, kita harus menjadi bapak atau ibu rohani mereka. Jangan pernah kita tinggalkan mereka. Karena kasihan kalau kita tinggalkan mereka dan mereka juga keluar lagi, sia-sia semuanya itu. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu, seperti ayat Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi untuk Reference Indonesian Church, biarlah di dalam lakukan personal ministry, apapun yang terjadi, janganlah kita kerajinanmu kendor. Tetaplah kita layani Tuhan, walaupun dalam keadaan apapun, nggak usah takut. Tetap layani Tuhan, tetap bersyukur. Mau dalam keadaan suka ataupun duka, tetaplah layani Tuhan. Jangan pernah kendor semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih.